wabarakatuh. Karena nama saya Maheri dari Sultabek. Kalian pernah nggak bingung saat pengen pindah rumah tapi bingung menggunakan yang mana? Takut kegedean atau kecilan? Nah, kalian bisa mobil backup. Backup merupakan jenis truk kecil. Itu baru salah satu jenis mobil angkutan yang ada di otomotif. Ada dua jenis angkutan material dan penumpang loh. Mau tahu lebih lanjut, yuk simak. Jenis-jenis mobil angkutan material. 1. Pickup. Pickup merupakan jenis truk paling kecil karena hanya memiliki dua jenis sumbu roda dengan 4 jumlah roda yang terbagi di masing-masing sisi. Kapasitas muatan yang diangkut pickup juga tidak besar, hanya sekitar 1,5 ton. 2. Ford Diesel Angel. Jenis ini memiliki ukuran lebih besar namun sama-sama memiliki dua sumbu roda, dua roda depan dan dua roda belakang. Sementara untuk kapasitas muatannya bisa menampung hingga 5 ton. 3. Ford Diesel Double. Bentuknya memang hampir sama dengan truk engkel, namun perbedaan yang paling terlihat terletak dari jumlah roda yang digunakan. Terutama pada bagian roda belakangnya masih menggunakan dua sumbu, tapi pada masing-masing sumbu roda belakang menopang dua roda. Jadi sini bisa mengangkut muatan hingga sekitar 6 ton. 4. Tronton. Jenis ini bisa menampung muatan lebih dari 10 ton. Tronton memiliki 3 sumbu, roda yang terbagi 1 sumbu roda di bagian depan dan 2 sumbu roda di bagian belakang. Jika dilihat dari jumlah ban, Tronton memiliki ban berjumlah 10 buah, 2 di bagian depan dan 8 di bagian belakang. 5. Wingbox. Wingbox bisa dibilang jauh lebih favorit bila dibandingkan dengan truk Tronton karena pengguna bisa lebih mempercepat proses bongkar dan muat barang. Truk wingbox hanya memiliki 3 sumbu dengan posisi sama seperti truk Tronton. Jenis-jenis mobil angkutan manusia. 1. Bus non-HD. Bus non-HD high deck. Bus tipe normal deck atau non-high deck. Non-HD adalah bus yang memiliki satu lantai dan tidak termasuk kategori high decker. Sampai sekarang juga masih ada di jalan Indonesia. Bus jenis ini memiliki tinggi yang sama antara tempat duduk supir dan penumpang. Selain itu, ciri khas yang bisa dikenali adalah terdapat gundukan mesin di samping kursi supir. Bus ini umumnya setting 3-3,3 meter. Bagasi dari bus non-HD relatif sempit. 2. Bus high-decker. Bus high-decker merupakan jenis bus yang memiliki lantai yang lebih tinggi daripada non-HD. Hingga saat ini, bus ini tetap menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna bus. Perbedaan antara bus high-decker dan non-HD dapat dilihat dari tinggi bus yang berkisar 3,4 sampai 3,5 meter. Secara visual, perbedaan dapat dilihat pada interior bus, misalnya tempat duduk pengemudi pada bus high-deck lebih rendah daripada tempat duduk penumpang dan tidak ada tonjolan di samping pengemudi yang biasa disebut kuburan mesin. 3. Bus super high-decker. Jenis bus selanjutnya adalah yang paling populer saat ini, yaitu bus super high-decker. Ciri khas dari jet bus super high-decker adalah tinggi sekitar 3,9 meter dan memiliki ruang bagasi yang lebih luas, bahkan mampu menampung seperti motor. Ciri yang paling mencolok adalah desain yang depannya menggunakan kaca ganda dan terdapat sekat pembatas atau bar kaca depan. Desain bus super high-decker didesain untuk memberikan kenyamanan yang mewah kepada penumpang, memungkinkan mereka menikmati pemandangan selama perjalanan dan kepuasan. 4. Bus high-decker double glass. Bus high-decker double glass merupakan perkembangan lanjutan dari bus super high-decker. Perbedaan yang paling mencolok adalah tinggi bodi yang lebih rendah dan setara. Dengan tinggi bodi bus high-decker, jet bus high-decker double glass secara dimensi, tinggi bus ini hanya sekitar 3,7 meter. Lebar pada bus high-decker double glass ditempatkan di bagian atas atau di bagian atap dengan hanya satu wiper. Interior dari bus high-decker double glass menawarkan konfigurasi tempat duduk 2-2 atau 2-3 detail pemasangan panel dan komponen interior kabin terlihat terorganisir dengan baik. Sebagai bus dengan dek yang tinggi,
di atas rata-rata. Tinggi dek standar pijakan kaki untuk naik dirancang agar mengurangi kesan curam saat naik. 5. Bus double decker. Bus double decker yang populer saat ini terutama banyak diminati sebagai sarana transportasi wisata. Beberapa bahkan memiliki konfigurasi tanpa atap, memungkinkan penumpang menikmati pemandangan lebih bebas dari atas. Tidak hanya untuk keperluan wisata, bus ini juga cocok digunakan sebagai alat transportasi umum karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang. Bus ini memiliki ketinggian sekitar 4,15 meter dengan 2 tingkat dek yang terhubung melalui tangga. Penggunaan bus DD dalam layanan akap angkutan kota antar provinsi lebih dulu terkenal di negara tetangga Malaysia sebelum tren penggunaan bus ini menyebar ke Indonesia. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah bahwa jenis-jenis mobil angkutan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu mobil angkutan material serta mobil angkutan penumpang. Kedua kategori ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi barang dan penumpang dengan kapasitas dan fungsi yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.